Terkait dengan swasembada pangan, beberapa kali disampaikan juga food estate ini akan tetap dilanjutkan di pemerintahan berikutnya. Bagaimana terkait dengan evaluasi food estate dan juga supaya mengantisipasi mungkin kesalahan-kesalahan atau juga menjadi catatan-catatan sebelumnya, Pak Nur? Program food estate diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai swasembada pangan sesuai target Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan food estate yang menjadi tanggung jawab Kementan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, eh, Provinsi Kalimantan Tengah kami pastikan berjalan dengan baik. Terkait dengan isu yang beredar beberapa bahwa lahan food estate ditanami sawit, itu perlu kami klarifikasi bahwa tidak ada alih fungsi lahan tersebut. Lahan food estate ini bersebelahan dengan lahan sawit milik perusahaan swasta. Tim kami sudah turun langsung dan memastikan bahwa terdapat standing crop tanaman padi yang tumbuh yang berdiri pada lahan FE tersebut. Adapun petani ada beberapa yang menanam pohon-pohon sawit di dalam simpukan-simpukan atau galengan di petakan sawahnya sebagai tanaman selah. 2 sampai 3 pohon bukan sebagai tanaman utama. Seperti itu yang sudah kita lakukan investigasi di lapangan. Perlu dipahami bahwa pengolahan lahan sawah di rawa pasang surut dengan karakteristik pH tanah yang cenderung masam, sering tergenang air, serta memiliki indeks pertanaman dan produktivitas rendah, memerlukan tata kelola air makro dan mikro yang sangat kompleks. Perlu waktu untuk mendapatkan produktivitas yang diharapkan. Maka bagi lahan-lahan food estate yang produktivitasnya masih rendah, tetap dalam perhatian khusus pemerintah untuk masuk dalam program optimasi lahan di tahun 2024 ini agar dapat lebih optimal hasilnya. Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, food estate ini bisa kami yakini bekerja berproduktivitas cukup baik dan terus kita kawal sehingga para petani kita bisa meningkatkan produksinya. Demikian. Oke, untuk fokus ke depan Pak terkait dengan food estate, mungkin komoditas apa saja yang akan menjadi fokus, apalagi saat ini kita dihadapkan pada anomali cuaca atau iklim? Uh, uh, Kami mewakili Kementerian Pertanian di Direktorat Jenderal Pelaksanaan Sarana Pertanian, perhatian kita cukup pada padi gitu ya, bagaimana memastikan bahwa produksi dan produktivitas padi kita meningkat, termasuk dengan langkah-langkah yang tengah kita lakukan. Kita tahu bahwa konversi lahan di Pulau Jawa itu berlangsung cukup tinggi gitu ya, sehingga kita memerlukan perluasan di beberapa tempat. Seperti tadi yang saya sampaikan, lahan-lahan rawa kita yang produktif tadi, kita gunakan untuk cetak sawah yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Tentu ini akan menambah besaran volume produksi dan ada peningkatan produktivitas kita, padi kita. Demikian. Terkait dengan infrastruktur Pak, beberapa waktu lalu kan pemerintah sudah membangun bendungan. Bagaimana dengan infrastruktur irigasinya untuk mengalirkan air dari bendungan bisa mengalir nantinya ke sawah-sawah? Ya, pembangunan bendungan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya memang perlu diimbangi dengan pengembangan infrastruktur, irigasi sekunder dan tersier. Dan ini menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Pertanian untuk bagaimana mengkoneksikan sawah-sawah kita dengan bendungan-bendungan yang sudah dibangun. Perlu juga diimbangi dengan infrastruktur irigasi sekunder dan tersier. Ini juga menjadi program kita pada tahun depan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Kementan berkoordinasi untuk memastikan bahwa air dari bendungan dapat mengalir secara optimal ke lahan pertanian kita. Seperti itu, Bu. Baik, lalu bagaimana Pak upaya untuk terus mengedepankan kondisi petani, apalagi terkait dengan modernisasi pertanian? Kita tahu beberapa waktu lalu pemerintah juga sudah memberikan alat mesin pertanian, sejauh ini progresnya seperti apa Pak? Kementan berkomitmen bantuan Alsintan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan petani. Sedang di beberapa lahan piloting cetak sawah kita sedang menguji alsin yang sesuai dengan kondisi lahan pada lahan cetak sawah.
sedang dilakukan juga uji coba, sehingga pengadaan barang dan jasa terkait dengan Alsintan ini bisa tetap akuntabel, transparan, dan berjalan dengan baik. Program e-purchasing melalui katalog Kementan membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan Alsintan. Kementan juga terus melakukan sosialisasi kepada kelompok tani untuk memastikan bahwa alat dan mesin yang diterima itu dimanfaatkan secara maksimal, baik melalui pelatihan teknis maupun pendampingan langsung di lapangan. Oke, Pak Nur, dalam Demikian. 100 hari kinerja ke depan, seperti apa upaya Kementan untuk memastikan bahwa nantinya program swasembada pangan ini, khususnya tadi terkait dengan target cetak cetak sawah 1 juta hektar itu, memastikan bahwa lahan-lahan baru bisa produktif dan berkelanjutan, kemudian tidak ada gangguan hama, penyakit, hingga konflik dengan masyarakat nantinya. Ya, tentu pekerjaan ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi tentu terkait dengan jaringan irigasi, akses irigasi air, itu terus kita kolaborasikan dengan Direktur Jenderal SDA di Kementerian PU dan berbagai komponen gitu ya. Beberapa universitas juga kita ajak untuk melakukan pengawalan terkait dengan program ini. Pak Menteri juga mendorong dengan penggunaan teknologi-teknologi canggih, alat dan mesin pertanian tadi, kita libatkan generasi-generasi milenial untuk ikut sama-sama mengelola hasil cetak sawah yang akan kita hasilkan di beberapa provinsi, sehingga ini bisa berkelanjutan.